Berita hari ini, Pulau Jawa dikepung banjir. Inilah yang kita lihat di berita-berita headline dan TV-TV menayangkan bahwa hari ini ada berita yang besar, yaitu Pulau Jawa banjir. Tetapi kita tidak heran bahwa sebenarnya banjir di Pulau Jawa ini sudah diramalkan pada zaman dulu, yaitu tepatnya 1400 tahun yang lalu. Lalu siapakah yang meramalkan itu dan bagaimana bunyi daripada ramalan itu? Tonton video ini sampai tuntas. Ramalan banjir di Pulau Jawa ternyata sudah diramalkan oleh Sabdo Palon pada tahun 1400, yaitu saat runtuhnya Majapahit. Bersamaan Sabdo Palon pergi meninggalkan Prabu Brawijaya yang memeluk Islam. Tetapi Sabdo Palon memberikan wejangan-wejangan nanti di akhir zaman nanti, yaitu diantaranya banjir, banjir di Pulau Jawa. Ucapan Sabdo Palon tentang banjir ini mari kita baca, yaitu dalam bahasa Jawa kuno ini, sangat-sangat bunyinya, sangat-sangat sangsara ing tuwuh kang tuwa ing tanah Jawi, sinengkalan tahunira sabta mesti aji upami nyabrang kali prateng tengah-tengahipun kaline banjir bandang jerone ngelepno jalmi kathah si manungsa prateng pralaya. Itu tadi dalam bahasa Jawa kuno, Sekarang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sangat-sangat sengsara yang hidup di tanah Jawa perlambang tahun kedatangannya lawon Sabto Esti Aji, lawon 8 Sabta 7 Esti 9 Aji 1. Seandainya menyeberang sebuah sungai ketika masih berada di tengah-tengah, banjir bandang akan datang tiba-tiba. Tingginya air mampu menenggelamkan banyak manusia, sirna karena mati. Itu bahasa misalnya. Jadi awal kedatangan daripada banjir ini, ini tahun 1978, sampai sekarang, sampai itu awalnya sampai sekarang, dan terbukti kan sekarang di mana-mana terjadi banjir, di antaranya mungkin disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Kalau istilah Sabdo Palon itu salah mongso, salah musim, salah musim kok. Atau memang kalau sekarang istilahnya ada lagi, yaitu La Nina, La Nina itu curah hujannya tinggi sekali, kemudian banyak hutan gundul. Ini juga pernah diramalkan oleh Sabdo Palon. Akhirnya banyak longsor, banyak banjir di mana-mana, bahkan tidak di tanah Jawa saja, bahkan di luar Jawa pun banyak, seperti Kalimantan Selatan juga sekarang masih banjir,
kemudian di Jakarta, tidak di tanah Jawa aja, mungkin di Aceh juga banjir bandang ya. Jadi sudah menyebar ya. Ini padahal ini Sabto Paul ini meramal khususnya di tanah Jawa, ternyata udah meluas ya, meluas bahkan se-Indonesia sudah banjir, banyak banjir bandang, tanah longsor ya, tanah longsor ya, karena kita di curah hujan tinggi ya, curah hujan tinggi, kemudian banyak hutan gundul, kemudian buang sampah sembarangan. Memang padahal ini ya sudah diramalkan Sabdo Palon 1400 ya, 14 abad yang lalu ya, bahkan lebih ya sekarang ya. Hitungannya sekarang udah lebih, 14 abad udah lebih, 14 abad yang lalu udah lebih ya. Jadi itu ya, dan terjadi sekarang, ramalannya tepat sekali ya. Udah banyak banjir di mana-mana. Kalau musim hujan judulnya banjir ya, banjir pas, dan banyak banjirnya sekarang itu ya. Memang tadi banyak kerusakan manusia, buang sampah sembarangan, kemudian banyak hutan gundul ya. Akhirnya ketika curah hujan tinggi, maka banyak tanah longsor, banjir di mana-mana. Dan akhirnya kalau tahun ini mungkin di Jawa nggak banyak, mungkin sampai orang, tapi di Kalimantan itu banyak meninggal ya, banyak yang meninggal karena banyak yang hanyut atau mungkin tersengat listrik karena belum sempat dimatikan karena air, akhirnya tersengat ya. Dan khusus hari ini di TV beritanya adalah berita banjir karena sudah merata di Jakarta, kemudian di Bogor itu ada tanah longsor, kemudian di Jombang, kemudian di Semarang ya, di Semarang juga banjir ya. Itu tadi, jadi udah gamblang ya. Jadi terbukti sekali ucapan Sabto Palon yang meramalkan di tanah Jawa akan banyak banjir. Bahkan seandainya kita ini menyeberang sebuah sungai, maka tiba-tiba banjir itu datang dengan tiba-tiba dan menghanyutkan si manusia tadi yang menyeberang tadi, karena begitu cepatnya banjir bandang itu datang karena itu tadi curah hujan tinggi, kemudian banyak hutan gundul, tanah longsor, akhirnya kemudian banyak, kalau sekarang itu banyak betonisasi ya, banyak jalan-jalan di beton, di semen, akhirnya tidak mampu menyerap air, tidak ada resapan air, akhirnya air itu lari ke selokan masuk ke sungai, akhirnya kumpulnya di sungai, tidak bisa meresap ke dalam tanah, akhirnya terjadilah banjir ini. Kalau akhirnya itu dari, kalau kemarau kekurangan air karena di dalam tanah kandungan airnya kurang, kemudian air masuk ke selokan tanpa masuk ke air ya, masuk ke sungai, tidak masuk ke dalam tanah, akhirnya tidak ada simpanan air ya. Itu ya, sekian saja video ini, semoga bermanfaat.